Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, pimpin doa. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil. Alhamdulillah. Nah, kita hari ini sudah masuk bab berikutnya ya. Bab ke-12 tentang Khulafa Rasyidin. Nah, pada bab ini, Ibu harap kalian bisa menampilkan dan menunjukkan contoh sikap terpuji dari Khulafa Rasyidin dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita mulai ya. Siapakah Khulafa Rasyidin? Ada yang tahu? Ya, betul. Khulafa Rasyidin merupakan pemimpin-pemimpin umat Islam dan kepala daerah yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi yang mendapatkan gelar Khulafa Rasyidin adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafa. Sedangkan nama aslinya Abdul Ka'bah diganti menjadi Abdullah, dan Abu Bakar adalah nama panggilan. Julukan As-Siddiq yang berarti membenarkan dan berasal dari suku Tamim. Sifat atau karakter yang terkenal dari Khalifah Abu Bakar Siddiq yaitu berani, teguh pendirian, toleran, dan juga penyabar. Abu Bakar Siddiq masuk Islam tanpa keraguan karena Abu Bakar merupakan sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi Muhammad mengajaknya masuk Islam, Abu Bakar pun mengikutinya. Jasa-jasa Khalifah Abu Bakar. Yang pertama, berinfak di jalan Allah sebesar 40.000 dirham pada zaman itu. 40.000 dirham jika dikonversikan ke dalam rupiah saat ini kurang lebih sekitar 160 juta rupiah, dan itu diinfakkan pada awal keislamannya. Yang kedua, memerangi kaum riddah atau orang-orang yang murtad, yaitu orang-orang yang keluar dari agama Islam karena mereka merasa bahwa agama Islam tidak relevan lagi karena Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Maka dari itu, Abu Bakar memerangi orang-orang yang seperti itu. Dan yang terakhir, membukukan Al-Quran. Hal ini terjadi ketika pada peperangan Yamamah, ada sekitar 70 sahabat penghafal Al-Quran yang mati syahid di medan perang. Sehingga tim khawatir jika suatu saat nanti terjadi seperti ini, maka Al-Quran bisa jadi akan hilang karena para penghafalnya pun wafat. Sehingga digagaslah ide untuk membukukan Al-Quran. Khalifah Abu Bakar Siddiq wafat pada tahun 13 Hijriah dikarenakan sakit. Sehingga masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq hanya bertahan selama 2 tahun, yaitu dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab bin Nafail al-Makhzumi. Julukan Al-Faruq yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan, dan berasal dari suku Adi, yaitu salah satu golongan suku Quraisy. Sifat atau karakter dari Khalifah Umar bin Khattab adalah kuat, tidak kenal takut, berdisiplin atau tegas, dan juga bijaksana. Umar bin Khattab merupakan orang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW, bahkan ingin membunuhnya. Tetapi Allah memberikan hidayah kepadanya melalui Quran Surat Thaha ayat 14 yang tidak sengaja dibacanya. Kemudian Umar pun tersadar dan akhirnya memeluk agama Islam. Peristiwa ini terjadi ketika Umar bin Khattab hendak menemui Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Kemudian di tengah perjalanan ada seseorang yang mengabarinya bahwa adiknya masuk agama Islam. Sehingga Umar pun berbelok menuju rumah adiknya,
untuk melabraknya secara langsung. Ketika sampai di rumah adiknya, Umar pun mencekik dan memaksa adiknya untuk memberikan lembaran Al-Quran yang dibaca adiknya pada saat itu. Kebetulan, surah itu adalah surah Toha ayat 14. Dan secara kebetulan juga Umar pun membacanya. Disitulah hidayah Allah turun, kemudian Umar pun tersadar. Umar kembali menemui Nabi Muhammad bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab bersama umat Islam mampu menaklukkan banyak wilayah penting seperti Suriah, Palestina, Yordania, Mesir, dan juga Turki. Menetapkan tahun Hijriah sebagai kalender umat Islam, membentuk kas negara yang dikenal dengan Baitul Mal, mencetak mata uang dirham, menentukan hukuman 80 kali cambuk bagi para pemabuk dan pezina, serta menyatukan orang-orang yang sholat tarawih dengan satu imam. Hal ini dikarenakan sebelum masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika pada bulan suci Ramadan, orang-orang melaksanakan sholat sunat tarawih secara sendiri-sendiri atau berjamaah tetapi terpisah-pisah. Sehingga Khalifah Umar bin Khattab memiliki ide untuk menyatukan semua umat Islam dalam satu masjid dan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dipimpin satu imam. Khalifah Umar bin Khattab yang dikenal dengan kekuatan dan ketangguhannya akhirnya wafat pada tahun 23 Hijriah karena ditusuk oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah pada saat sholat subuh. Sehingga Umar bin Khattab tidak dapat menghindar. Itu pun Umar bin Khattab tidak langsung wafat, melainkan mampu bertahan sekian hari. Setelah sekian hari itu, mungkin tubuhnya tidak sanggup lagi dan akhirnya Umar bin Khattab pun wafat. Sehingga masa kekhalifahan Umar bin Khattab bertahan selama 10 tahun, yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Selanjutnya, khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan Al-Amawi Al-Quraisy. Memiliki julukan Zunnurain yang berarti pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan diberi gelar Zunnurain karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sifat atau karakter yang dikenal dari Khalifah Utsman bin Affan yaitu tenang, lembut, sabar, dan juga penyayang. Khalifah Utsman bin Affan awalnya hidup di antara orang-orang kafir Quraisy. Namun, Utsman bin Affan selalu menghindari perbuatan-perbuatan jahiliyah seperti berzina atau minum khamar. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW mengajaknya masuk Islam, Utsman pun langsung menerimanya. Karena Utsman bin Affan mengetahui bahwa dalam agama Islam diajarkan tauhid, yaitu untuk menyembah Allah saja dan dilarang untuk berbuat maksiat. Jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan: membeli sumur dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham atau seharga dengan 2,5 kg emas. Sedangkan 2,5 kg emas jika dirupiahkan totalnya mencapai 2 miliar dan diwakafkan kepada rakyat. Menyumbangkan ribuan ekor unta lengkap dengan pelananya pada saat peperangan umat Islam, memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, serta membukukan dan meresmikan Mushaf Al-Quran, yaitu Al-Quran yang kita gunakan saat ini, disebut dengan Mushaf Rasm Utsmani, karena diresmikan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah karena dibunuh oleh kaum pemberontak yang tidak suka dengan kekhalifahan Utsman bin Affan. Sehingga masa kekhalifahan Utsman bin Affan bertahan selama kurang lebih 12 tahun, yaitu dari tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib
dan nama aslinya Haidar bin Abi Thalib. Memiliki julukan Babul Ilm yang berarti pintu ilmu dan berasal dari suku Bani Hashim. Sifat atau karakter dari Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah cerdas, pemberani, bijaksana, dan juga tegas. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan orang pertama yang memeluk agama Islam dari golongan anak-anak. Hal itu bisa terjadi dikarenakan masa kecil Khalifah Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW mau mengasuhnya karena masa kecil Nabi Muhammad juga diasuh oleh ayahnya Ali, yaitu Abi Thalib. Jasa-jasa Khalifah Ali bin Abi Thalib mengganti para pejabat yang tidak amanah dari masa kekhalifahan sebelumnya, memberikan tunjangan kepada kaum muslimin yang diambil dari Baitul Mal, mengatur urusan pemerintahan, serta menjadikan kota Kufah sebagai kota pusat pemerintahan. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 40 Hijriah karena dibunuh oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah kaum pemberontak yang tidak senang dengan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, sehingga masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib bertahan selama 15 tahun, yaitu dari tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Nah, itulah anak-anak penjelasan dari Ibu. Yang belum paham atau belum mengerti bisa ditanyakan. Cukup? Oke, kalau cukup. Nah, Ibu kasih tugas ya. Itu ada latihan soal, pilihan ganda dan esai halaman 182. Pilihan ganda 10 dan esainya 10. Minggu depan dikumpul ya. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum.